Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والدليل dalilnya yaitu dalil yang menunjukkan bahwa malam dan siang serta matahari dan bulan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah malam dan siang sampai akhir ayat, yaitu di antara tanda-tanda yang jelas lagi menjelaskan apa yang ditunjukkan olehnya malam dan siang pada zatnya dan pada kedatangannya yang silih berganti, serta apa yang Allah letakkan padanya, yaitu kemaslahatan untuk para hamba dan perubahan keadaan mereka. Demikian juga matahari dan bulan pada zatnya, perjalanannya, ketertibannya, dan apa yang terlaksana karena hal itu, yaitu kemaslahatan untuk para hamba dan ditolaknya mara bahaya dari mereka. Kemudian Allah Ta'ala melarang para hamba bersujud kepada matahari atau bulan, walaupun keduanya sangat besar sekali menurut jiwa-jiwa mereka, karena matahari dan bulan tidak berhak untuk diibadahi karena keberadaan matahari dan bulan sebagai makhluk. Sesungguhnya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah
malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Jangan bersujud kepada matahari dan jangan bersujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Surat Fussilat ayat 37. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, yaitu termasuk dalil yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi adalah firman Allah Ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Al-ayah. Dan apa yang ada padanya, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai berikut. Pertama, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar ini selama 6 hari. Seandainya Allah menghendaki, sungguh Allah menciptakannya sesaat. Tetapi Allah mengkaitkan hasil-hasil dengan sebab-sebabnya, sebagaimana itu dituntut oleh kebijaksanaan Allah. Kedua, sesungguhnya Allah berada di atas arsy, yaitu berada di atasnya dengan ketinggian yang khusus untuknya, sebagaimana sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Ini adalah tanda kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ketiga, sesungguhnya Allah menjadikan malam menutupi siang hari. Menjadikan malam sebagai penutup untuk siang, yaitu menutupinya seperti baju yang menutupi badan, dihamparkan pada cahaya di siang hari, lalu menutupi cahaya itu. Keempat, sesungguhnya Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya dan kekuasaannya. Allah memerintahkannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki untuk kemaslahatan para hamba. Kelima, keumuman kekuasaan Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah, di mana yang menciptakan hanya Allah dan yang memerintah hanya Allah, bukan selainnya. Keenam, keumuman rububiyah Allah terhadap semua alam semesta. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian berada di atas arsy. Yughshil lailan nahara. Allah menjadikan malam menutupi siang. Yatlubuhu hathitha.
malam menyusul siang dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari dan bulan serta bintang-bintang ditundukkan oleh perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Perhatikanlah, hanya Allah yang menciptakan dan hanya Allah yang memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, "War-Rabbu huwal ma'bud." Wad-dalilu qawluhu ta'ala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. والرب هو المعبود. Rabb adalah yang hanya diibadahi. Penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada firman Allah Azza wa Jalla, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian berada di atas 'arsy. Yughshil lailan nahara. Allah menjadikan malam menutupi siang. Yatlubuhu hathitha. Malam menyusul siang dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan dan bintang-bintang ditundukkan oleh perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Perhatikanlah, hanya Allah yang menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 254. Sehingga berdasarkan ayat ini, Rabb hanyalah yang diibadahi, yaitu hanya dialah yang berhak untuk diibadahi, atau hanya dialah yang diibadahi karena dialah yang berhak untuk diibadahi. Bukan maknanya semua yang diibadahi Rabb, karena ilah-ilah yang diibadahi selain Allah dan dijadikan oleh para penyembahnya sebagai Rabb-Rabb selain Allah bukanlah Rabb sebenarnya. Rabb artinya adalah yang maha menciptakan, maha menguasai, dan maha mengatur semua perkara. Wad dalil, dalilnya yaitu dalil yang menunjukkan bahwa Rabb hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Panggilan Allah ini ditujukan untuk seluruh manusia dari Bani Adam. Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Karenanya mereka diperintahkan untuk tidak membuat saingan-saingan untuk Allah. Dan Allah menjelaskan bahwasannya sesungguhnya hanya dialah yang berhak untuk diibadahi karena hanya dialah yang maha menciptakan semata, tidak ada sekutu baginya. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Firman Allah
alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Ini adalah sifat yang menyingkap, yang menyebutkan alasan apa yang telah berlalu, yaitu beribadahlah kepada Allah karena Dia Rabb kalian yang menciptakan kalian. Karenanya disebabkan keberadaan Allah sebagai Rabb dan sebagai pencipta, maka wajib bagi kalian beribadah kepadanya. Oleh karena inilah kita katakan semua yang mengakui dan menetapkan rububiyah Allah wajib beribadah kepadanya semata. Kalau tidak, maka dia orang yang tidak bisa dipegang pengakuan dan ketetapannya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu agar kalian berhasil mendapatkan ketakwaan. Takwa adalah membuat pelindung dari azab Allah Azza wa Jalla dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian. Yaitu Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Kita bersenang-senang di atasnya tanpa mengalami kesulitan dan tanpa merasakan keletihan, seperti halnya seseorang tidur di atas ranjangnya. Was-samaa'a binaa'a, Allah menjadikan langit sebagai atap, yaitu langit di atas kita. Karena bangunan yang ada di atas kita adalah bangunan untuk penduduk bumi, dan ia adalah atap yang terjaga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, kita menjadikan langit sebagai atap yang terjaga. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, dan mereka berpaling dari ayat-ayatnya. Surat Al-Anbiya ayat 32. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, Allah menurunkan dari awan air hujan, yaitu Allah menurunkan dari ketinggian, yaitu dari awan, air yang suci lagi mensucikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Surat An-Nahl ayat 10. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, lalu Allah mengeluarkan dengannya dari buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian, yaitu sebagai pemberian untuk kalian. Pada ayat yang lain, mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan untuk kalian dan untuk binatang-binatang kalian. Surat An-Nazi'at ayat 33. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah membuat saingan-saingan untuk Allah, yaitu janganlah membuat untuk Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, dan menciptakan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan untuk kalian dari awan air, lalu mengeluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Janganlah
menjadikan untuknya saingan-saingan yang kalian beribadah kepadanya sebagaimana kalian beribadah kepada Allah, atau kalian mencintainya sebagaimana kalian mencintai Allah, karena sesungguhnya itu tidak pantas bagi kalian baik secara akal maupun secara syariat. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, yaitu kalian mengetahui bahwasanya Allah sama sekali tidak memiliki satu saingan pun, dan kalian mengetahui bahwasanya hanya di tangannya penciptaan, pemberian rizki dan pengaturan. Karenanya janganlah menjadikan untuknya sekutu dalam hal peribadahan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.